Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam nasional merdeka. Merdeka. Selamat sore Bapak Ibu, selamat bergabung dalam webinar kebangsaan yang secara rutin diselenggarakan oleh Rumah Kebangsaan Pancasila RKP setiap hari Senin. Kalau biasanya berlangsung pada pukul 19.45 WIB, namun sehubungan dengan bulan Ramadan, terdapat perubahan jam menjadi pukul 16.00 WIB. Mengawali bulan April, hari ini 3 April 2023, kita akan membahas materi yang berjudul Revolusi Indonesia dalam Perspektif Agama. Sudah bergabung bersama kita semua yang saya hormati Bapak Irwan Hasanuddin sebagai pembicara RKP. Beliau adalah pendiri sekaligus pembina Rumah Kebangsaan Pancasila. Selamat sore Pak Irwan. Sore Bu Dini, sore semuanya. Kami juga sudah mengundang pembicara tamu yaitu Bapak Henrikus Clement dari Yayasan Semangat Nusantara. Selamat sore Pak Henrikus. Selamat sore Bu Dini, selamat sore Pak Irwan dan Bapak Ibu semuanya. Sore Pak. Sore Pak Henrikus. Sebagai moderator sore hari ini Bapak Kirasafi Agung dari Digital Academy. Selamat sore Pak Agung. Selamat sore Bu Dini, selamat sore semuanya. Saya sendiri Dini Arini sebagai pembawa acara. Webinar kebangsaan dijadwalkan berlangsung hingga pukul 17.30 WIB dengan susunan acara yaitu pembukaan oleh pembawa acara, mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza, lalu pembacaan ikrar RKP. Selanjutnya sesi pembahasan oleh pembicara RKP dan pembicara tamu yang dipandu oleh moderator. Kemudian sesi pertanyaan yang mempersilakan peserta untuk menyampaikan pendapat maupun pertanyaan. Pada akhir acara, pembicara RKP dan pembicara tamu akan menyampaikan closing statement yang diikuti penyampaian kesimpulan oleh moderator. Acara webinar diakhiri dengan sesi foto bersama. Perlu saya sampaikan bahwa selama berlangsungnya webinar, mohon Bapak Ibu untuk mematikan mikrofon, sedangkan untuk kamera boleh di posisi menyala atau dimatikan. Untuk link presensi kami akan share melalui chat Zoom. Baik, kita mulai webinar ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mohon Bapak Ibu mengambil sikap tegap untuk mendengarkan kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza. Boleh untuk menyanyikan masing-masing, namun admin akan mematikan mikrofon semua peserta.
Ya, sebelum memulai pembahasan, mari kita mendengarkan bersama pembacaan Ikrar RKP oleh Bapak Sofyan Hadi dari DPW RKP Jawa Barat yang sudah kami rekam sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebangsaan, salam nasional, merdeka. Ikrar RKP, kami putra-putri Indonesia, rakyat Indonesia, bangsa Indonesia berikrar bahwa pertama, kami mengikatkan diri dengan seteguh-teguhnya ikatan pada terbentuknya bangsa Indonesia pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang didorong oleh keinginan luhur untuk merdeka dari penjajahan, yaitu bangsa Indonesia yang satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Bhinneka Tunggal Ika, sebagai titik mula dari kejadian Indonesia. Oleh sebab itu, kami menyatakan, pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dua, kami menghormati dan menjunjung tinggi pola pikir Indonesia Raya pada lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai suatu bentuk wawasan kebangsaan Indonesia mula-mula, arah dan cita-cita mula-mula daripada revolusi Indonesia, serta menghormati bendera merah putih sebagai bendera pemersatu, identitas dan simbol dari ide Indonesia Raya itu sendiri. Ketiga, kami menghormati dan menjunjung tinggi perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia yang berlangsung selama 17 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan yang telah menghantarkan kita ke depan pintu gerbang kemerdekaan dalam rangka menuju kepada negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta menghormati sepenuhnya perjuangan-perjuangan kemerdekaan nasional sebelum itu. 4. Kami menghormati dan menjunjung tinggi proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bebasnya tanah air Indonesia, bebasnya bangsa Indonesia dari ikatan kolonial, bentuk terwujudnya Indonesia merdeka sebagai titik berangkat untuk penyusunan dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Kami memahami sepenuhnya bahwa deklarasi kemerdekaan yang juga kita sebut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah isi yang sedalam-dalamnya daripada proklamasi dan merupakan penjelasan tentang dari mana dan mau kemana kita sebagai bangsa Indonesia. 6. Kami menghormati dan menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini dasar penyusunan UUD 1945 proklamasi yang mengakomodir bangsa Indonesia yang satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yang menjunjung tinggi semboyan persatuan Bhinneka Tunggal Ika. 7. Kami memahami sepenuhnya bahwa Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran agama manapun
ataupun kebenaran manapun, dan kami siap menjadikan sebagai dasar pemersatu, dasar falsafah, serta moral perilaku dalam berkehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di negara Indonesia, bahkan dimanapun berada karena keuniversalannya. Oleh karena itu, maka kami siap untuk melaksanakan sila-sila Pancasila. 8. Kami menghormati dan menjunjung tinggi UUD 1945 proklamasi sebagai rel revolusi untuk pembentukan, penataan, dan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka melaksanakan revolusi Indonesia, mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. 9. Kami menghormati dan menjunjung tinggi Garuda Pancasila sebagai lambang negara dan sebagai formatika pola susunan UUD 1945 proklamasi yang sempurna, tetap, serta menghormati simbol-simbol lainnya yang menjelaskan pola susunan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, konseptual secara murni dan utuh. 10. Kami menghormati dan menjunjung tinggi 4 konsensus yang menjadi 4 pilar kemerdekaan bangsa Indonesia, berupa konsepsi-konsepsi yang kita yakini akan memerdekakan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat daripada bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dengan semboyan Persatuan Kita Bhinneka Tunggal Ika. 11. Kami mendukung sepenuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia turut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, dan turut mewujudkan persaudaraan bangsa-bangsa yang tanpa eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih menyempurnakan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan sesempurna-sempurnanya kemerdekaan. Segala puji baginya yang Maha Kuasa atas seluruh alam. Merdeka! Baik, selanjutnya kami persilahkan Bapak Moderator untuk memulai sesi pembahasan. Silakan Pak Agung. Baik, terima kasih Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Telah hadir di sini Bapak Irwan sebagai pendiri dari RKP di sini, yang tentu kita udah mengenalnya. Dan di sini juga sudah hadir Pak Hendrikus. Apa kabar Pak Irwan dan Pak Hendrikus? Baik, Kabar baik. Pak Agung, sehat. Ya, Alhamdulillah. baik. Terima Alhamdulillah. kasih. Hari ini kita mungkin sesi pertama Bapak Irwan dulu ya, Pak Hendrikus ya. Pak Hendrikus, kemudian nanti Bapak Irwan untuk mempresentasikan. Yang pertama mungkin ada beberapa yang mungkin belum kenal dengan Pak Hendrikus. Saya akan coba bacakan tentang Pak Hendrikus ya. Pak Hendrikus ini nama lengkapnya Pak Hendrikus Slemen ya, Pak Hendrikus ya. Klemen, ya. Nah, namanya unik juga nih Pak Hendrikus ya, Slemen. Klemen, Pak. Klemen bacanya. Klemen ya, Klemen ya. Nah, Pak Hendrikus ini menyelesaikan studinya di IKIP yang sekarang menjadi Universitas Sanata Dharma Jogja. Ya. Terus pernah juga menjadi staf ahli anggota DPD RI ya dari 2009 sampai sekarang ya Pak Hendrikus ya. Oke. Pernah bekerja juga sebagai guru dan dosen di beberapa perguruan tinggi dan sekolah. Nah, pernah bertugas sebagai ketua DPRD Kabupaten Bengkayang dari 1999 sampai 2002.
Nah, pernah juga menjadi Ketua Komisi E DPRD Kota Singkawang tahun 2002 sampai 2004 dan menjadi anggota Dewan Pendidikan Provinsi Kalbar. Nah, terus Pak Hendrikus juga saat ini aktif dalam Yayasan Semangat Nusantara ya. Bukan semangat atau semangat ya? Semangat Nusantara ya Pak Hendrikus ya. Mana? Ya. Semangat Nusantara di Pontianak dan Gerakan Pembumian Pancasila Provinsi Kalimantan Barat, dan saat ini juga aktif sebagai juri pada Festival Seni Musik, Lagu, Tari, dan Seni Budaya di Kabupaten sampai sekarang. Nah, demikian profil dari Pak Hendrikus. Nah, selanjutnya kami persilakan Pak Hendrikus untuk memberikan pemaparannya. Nah, lalu kemudian nanti setelah ini Bapak Irwan, dan setelah itu nanti sesi tanya jawab ya, setelah kedua narasumber kita mempresentasikan. Silakan Pak Hendrikus. Ya, terima kasih Pak Agung selaku moderator. Ya, Pak Irwan yang saya hormati, Bapak Ibu semua yang hadir dalam Zoom meeting atau webinar kita pada sore hari ini yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbicara pada kesempatan ini. Ini suatu kehormatan bagi saya dan saya merasa berbahagia. Kepada Bapak Ibu umat Muslim atau saudara-saudara yang merayakan ibadah puasa, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga bulan Ramadan ini membuat kita semakin kuat dalam iman dan semakin tinggi bakti kita kepada nusa dan bangsa. Amin. Adapun pembicaraan saya karena diberi waktu ini 7 menit, ya kami sudah yakin saya walaupun paparan ini sebenarnya 15 sampai 20 menit, tapi saya mencoba hanya 7 menit untuk berbagi waktu dengan Bapak Irwan nanti dan Bapak Ibu semua untuk berbagi atau bertanya jawab. Saya membuat judul Wawasan Pancasila Terhadap Agama. Saya memakai kacamata Pancasila untuk menyikapi agama, atau bukan dari agama menyikapi Pancasila. Jadi saya balik. Kalau agama ini kan mendunia ya. Agama itu, agama X itu mendunia. Sedangkan Pancasila kan ada di Indonesia. Jadi saya berpijak dari bangsa kita, dari negara kita, Pancasila, kemudian menyikapi pesan-pesan agama dan melihat tantangan di bangsa kita. Jadi makanya judulnya ini begini, Wawasan Pancasila Terhadap Agama. Mungkin baik langsung ke slide 5. Jadi ini hanya mengulang sebentar Bapak dan Ibu. Nilai-nilai yang ada pada Pancasila ini, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sila pertama ini menegaskan keyakinan atau kepercayaan akan Sang Pencipta, yang kita sebut dengan macam-macam nama, bahwa kita di Indonesia berarti teisme ya, mengakui, menghayati, mengamini bahwa ada Tuhan yang menciptakan. Jadi di luar manusia ada yang kita sembah, Sang Khalik yang kita sembah yaitu Tuhan. Kemudian sila kedua menegaskan kemanusiaan. Ini mengatasi bangsa-bangsa, karena kemanusiaan itu ada di semua bangsa. Maka nilai kemanusiaan ini sebenarnya nilai yang universal. Disinilah titik kita bersama sebagai bangsa, sebagai suku-suku, sebagai manusia di muka bumi seluruh dunia. Kemanusiaan ini memang universal. Dan sila ketiga itu menegaskan persatuan dalam keragaman kita. Inilah kekayaan kita yang membuat kita berbeda dengan bangsa lain, karena kita meyakini bahwa persatuan itu bisa menjadi pengikat bagi keragaman kita. Inilah yang membuat kita sakti sebagai bangsa, tidak terpecah belah karena kita bersatu di dalam keragaman.
Sila yang keempat itu berkenaan dengan demokrasi. Dan kita meyakini bahwa demokrasi atau rakyat itu menjadi yang kita hargai, ya, kerakyatan kita hargai. Maka siapapun aparatur negara, penguasa baik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, atau sektor swasta dan sebagainya, itu semuanya mengabdi kepada rakyat. Inilah yang ada ditekankan di dalam sila keempat. Dan sila kelima ini cita-cita kita menegaskan keadilan sosial untuk kemakmuran sosial. Jadi kita berbangsa dan bernegara, hidup, itu tujuannya keadilan sosial. Dan ini nilai etika yang tinggi. Kemudian di sila ketiga persatuan itu juga nilai etika yang tinggi, persatuan itu. Satu, persatuan dan keadilan ini nilai etika yang tinggi. Kemudian dengan persatuan itu ada pluralisme. Itu nilai yang tinggi juga. Pluralisme, persatuan, dan keadilan itu nilai etika yang tinggi. Ya, jadi di dalam Pancasila kita meyakini bahwa dasar atau pedoman falsafah hidup bangsa kita ini menjadi yang kuat begitu. Nah, berdasarkan pandangan hidup Pancasila ini, sila 1 sampai 3 itu ranah mental kultural ini. Di sini menyatu pandangan kita sebagai umat beragama. Karena umat beragama itu di dalam pikiran dan di dalam budayanya, di dalam hatinya, itu ranahnya itu 1, 2, 3 itu. Ya, di Pancasila ditegaskan bahwa sila pertama, kedua, dan ketiga itu ranah mental. Ya. Kemudian ranah politik pada sila yang keempat, ya, sila keempat itu karena kedaulatan rakyat, demokrasi, musyawarah mufakat gitu. Nah, nilai-nilai ini ada dalam kebudayaan kita di Nusantara dan nilai-nilai luhur nenek moyang kita, leluhur kita dulu, ini ada termaktub di dalam sila keempat itu. Dan yang kelima itu ranah material. Ya, mencapai cita-cita kita itu dengan ranah yang kelima itu. Nah, sebagai umat beragama, Bapak dan Ibu, kita di dalam bangsa Indonesia ini visi misinya ini mesti melihat visi dan misi negara. Visi dan misi negara ini yang kita amini, yang kita ikuti, dan yang kita tetapkan dan kita sepakati bersama. Negara kita itu adalah menjadi negara atau nation state yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, ini saya mengikuti pertemuan kita di dalam webinar ini, Bapak pendiri RKP, Bapak Idwan Hasanuddin yang saya hormati, sering juga menyebutkan ini, menegaskan ini, merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Gitu. Kemudian misi kita apa? Misi kita tidak mengawang-awang lagi, bahwa cita-citanya sangat tinggi, tetapi tersurat, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah tanah air Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum ini mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, coba lihatlah bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa dengan manusia insan yang berakhlak, berbudi pekerti luhur. Itu manusia yang cerdas. Jadi tidak hanya suku X, suku Y, atau pulau X, pulau Y yang dicerdaskan, tetapi kehidupan bangsa, keseluruhan kehidupan bangsa kita, bangsa Indonesia maksudnya. Kemudian lihat juga betapa hebatnya pendiri bangsa kita. Yang keempat ini, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Disebutkan lagi, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini luar biasa istilah ini, perdamaian abadi. Bukan damai hanya sehari, semalam, atau 1 jam, 2 jam berkelahi terus, lalu damai, lalu besoknya berkelahi lagi. Ini perdamaian abadi. Ini cita-cita kita, Bapak dan Ibu. Jadi ini luar biasa. Ini misi kita sebagai negara Indonesia yang berpancasila. Manusia kita ini kemanusiaan, salah satu sila yaitu kemanusiaan. Ini tidak bisa hewan, tidak bisa tumbuh-tumbuhan, tidak bisa planet yang melakukannya ini. Kemanusiaan ini ada pada kita, yaitu makhluk hidup yang bernama manusia ini. Ya, pada bagian 1 itu saya mengatakan memiliki karakter, ya.
karakter, kapasitas, kredibilitas, keberanian, dan kemampuan berkomunikasi. Kemudian pada bagian 2 itu karakternya ada 18 itu merujuk kepada nilai-nilai yang ada pada kementerian disebutkan itu ya, ada 18 itu. Nah, saya tidak perlu bacakan. Kemudian manusia Indonesia ini manusia itu makhluk yang mampu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisa, mengevaluasi dan mencipta. Ini manusia nih. Hasil karya cipta manusia ini yang baik untuk bangsa dan masyarakat kita itu yang disebut sebagai kebudayaan. Manusia juga mampu bersikap bijaksana, adil, rela berkorban, dan berintegritas. Ini cita-cita kita. Manusia juga saat ini dituntut mampu berpikir kritis, kreatif, inovatif, berkomunikasi, dan berkolaborasi, bekerja sama, dan percaya diri. Bapak dan Ibu, bukankah pertemuan kita bersama RKP di dalam webinar ini hasil kolaborasi, hasil berpikir kritis, hasil kita bekerja sama, dan kita berkomunikasi satu sama lain. Ini manusia yang memang kita cita-citakan. Nah, di sini perannya. Semangat kemanusiaan melahirkan target kemanusiaan. Nah, coba lihat yang pertama, memperjuangkan kebenaran. Bapak Ibu, agama yang kita hayati, kepercayaan yang kita yakini, bukankah melawan kebatilan, kejahatan, dan kemungkaran? Saya kira semuanya mengatakan amin. Memperjuangkan kebenaran ini berarti melawan kebatilan, kemudaratan, kejahatan, kepalsuan. Yaitu dengan cara apa? Nilai kemanusiaan, solidaritas, ya, kita perjuangkan kebenaran ini, solidaritas, sosialitas, kerukunan, dan kedamaian. Nah, kemudian yang kedua, kita memberantas kejahatan-kejahatan, kemaksiatan. Dalam diri kita sendiri, apa kejahatan itu? Hati yang jahat, yang sombong, tamak, iri hati, rakus, serakah, marah, juga pemalas. Ya, ini dosa-dosa pokok dalam keyakinan yang saya anut itu, ini kejahatan-kejahatan yang ada dalam diri. Di dalam masyarakat, penyakit sosial banyak merajalela. Ditutup tempat pelacuran ini, menyebar ke tempat. Banyak kejahatan sosial. Kejahatan luar biasa, korupsi, terorisme, dan penyebaran penyelewengan narkoba, penyalahgunaan narkoba. Korupsi juga sudah darurat kita. Kalau kita lihat bagaimana Pak Mahfud MD saat ini di dalam pertemuan dengan DPR komisi sekian itu di DPR RI pada hari-hari ini, itu korupsi dilihat di sangat merajalela di bangsa kita. Kemudian sikap antisosial dan apatisme. Kejahatan ini Bapak dan Ibu, bukankah merupakan hal yang kita lawan sebagai bangsa yang umat atau insan yang beragama. Nah, ini dengan revolusi kita sebagai Indonesia lewat kekuatan agama, kita mesti melawan ini. Kita gempur. Revolusinya tentu bukan revolusinya seperti dulu berperang, tetapi menggempurnya dengan revolusi mental. Nah, disinilah kekuatan spiritual, religiositas dari agama yang kita anut, yang kita sentuh, yang kita imani itu menjadi kekuatan mental, spiritual kita untuk memberantas kejahatan. Demikian. Yang berikutnya, yang ke-14. Silakan, Bu, langsung ke-14. Lewati. Ya, lewati. Ya. Oke, di sini. Nah, ini karena umat beragama ini, Bapak Ibu, kalau kita melihat dari anak kecil, dari orang remaja sampai dewasa, kita beragama ini, mendidikkan dengan beragama itu tentu pada waktu kecil caranya in the wall. Modelnya itu mengajarkan agama sesuai agama tersebut tanpa dialog dengan agama lain. Itu. Kalau masih kecil, anak-anak kita didik dengan agama kita, bagaimana berdoa, bagaimana sholat, bagaimana beribadah, bagaimana sujud, bagaimana bersyukur. Kita ajarkan membaca ayat-ayat kitab suci kita. Itu sebenarnya model in the wall, ya. Kemudian model yang at the wall itu tidak hanya mengajarkan agamanya sendiri, tetapi sudah mendiskusikannya dengan agama lain. Dialog agama. Tahap ini merupakan transformasi keyakinan dengan belajar mengapresiasi orang lain yang berbeda agama dan terlibat dalam dialog antar agama.
pendiri bangsa kita, Bapak Ibu, itu sangat pandai berdiskusi bersama orang lain yang berbeda agama. Yang saya selalu ingat yaitu misalnya persaudaraan pertemuan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Romo Van Lith ya di Yogyakarta atau di Jawa Tengah ya di Muntilan gitu. Itu kemudian Bung Karno sendiri ketika di ND Flores bertemu dengan umat Katolik, pastor-pastor Katolik. Jadi diskusi-diskusi ini. Coba lihat juga bangsa kita, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sahril, sama-sama agama tetapi latar belakang daerah berbeda-beda, bisa berdialog, berkomunikasi untuk memerdekakan Indonesia. Nah, agama kalau diajarkan seperti ini dengan dialog ini namanya at the wall gitu ya. Nah, yang tertinggi ini adalah model beyond the wall. Beyond the wall ini tidak sekadar berorientasi untuk berdialog dengan dirinya sendiri, tetapi sudah dengan orang lain yang berbeda agama, namun juga mengajak bekerja peserta didik untuk beragam agama, untuk bekerja sama mengkampanyekan perdamaian, keadilan, harmoni, dan kemanusiaan. Kita di dalam pertemuan atau di dalam gerakan RKP ini bersama ini Bapak dan Ibu, saya hayati, kalau saya menghayati ini sebagai ungkapan kita beragama dengan beyond the wall. Kita mau melawan apa? Radikalisme, intoleransi, kemudian kejahatan-kejahatan di bangsa kita. Kalau kita tidak bekerja sama Bapak dan Ibu, satu sama lain, bangsa kita tidak mungkin kokoh. Nah, dengan segala keyakinan beragama apapun, kita mesti menyatukan diri di dalam Pancasila ini, dan agama menjadi kekuatan batin kita untuk berjuang. Nah, demikian Bapak Ibu pikiran-pikiran yang saya lontarkan, memang melompat-lompat, tetapi intinya demikian, bahwa sama sekali seperti tema kita pada hari ini, nilai-nilai yang ada pada Pancasila tidak membentur nilai-nilai yang ada pada agama. Hanya ungkapan-ungkapannya, terminologinya barangkali yang berbeda, tetapi nilai intinya itu sama. Demikian Bapak Moderator, paparan dari saya. Terima kasih. Selamat sore, merdeka. Merdeka. Baik, terima kasih Pak Hendrikus. Ini pemaparan yang luar biasa. Mungkin nanti sambil dicatat ya untuk pertanyaannya. Nanti kita gabung aja sekalian. Jadi setelah untuk berikutnya adalah Bapak Irwan untuk memberikan pemaparannya. Nanti setelah itu baru kita melakukan sesi tanya jawab. Silakan Pak Irwan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka semuanya. Merdeka. Ya, yang saya hormati Bapak-bapak semuanya, ya Pak Moderator, Pak Ketua RKP, dan pengurus-pengurus lain, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, tidak bisa saya sebut semua namanya. Terima kasih mendapat kesempatan ini. Baiklah, saya akan menyampaikan penyampaian saya. Jadi kalau tadi Pak Hendrikus dia berbicara tentang Pancasila, kaitan Pancasila dengan agama, maka hari ini saya ingin menyampaikan Republik Indonesia dengan keagamaan. Jadi kalau Pak Hendrikus tadi menyampaikan, ini ada pernyataan Bung Karno ya. Jadi Bung Karno pernah mengatakan di pidatonya dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1964 di Istana Merdeka ya di Jakarta. Jadi Bung Karno kembali lagi, Bung Karno pernah menyatakan Pancasila Republik Indonesia membawa ajaran sebagaimana juga agama membawa ajaran. Saya percaya akan hal ini ya. Karena yang mengatakan itu Bung Karno. Bung Karno itu seorang pakar dalam segala hal ya. Kita tahu beliau ini pernah menerima 26 gelar Doktor Honoris Causa dari universitas-universitas luar negeri dan dalam negeri. Ya, 9 universitas dalam negeri kalau nggak salah, sisanya adalah dari luar negeri. Dan beliau juga pernah mendapatkan gelar ini dalam bidang ilmu usuluddin. Ya, ini terkait agama ini dari IAIN Jakarta, Indonesia. Dan beliau juga dari Universitas Muhammadiyah pernah menerima
gelar doktor honoris causa ini dalam bidang filsafat ilmu tauhid. Nah, tuh bayangin ya. Jadi filsafat ilmu tauhid, beliau mendapatkan penghargaannya gelar doktor honoris causa ini dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia. Jadi nggak sembarangan ya kalau Bung Karno mengatakan Pancasila Republik Indonesia membawa ajaran sebagaimana juga agama membawa ajaran. Jadi saya percaya karena beliau ini memang ilmunya sangat tinggi ya. Nah, kalau Pak Hendrikus tadi bicara kaitan antara Pancasila dengan agama, maka terkait dengan pernyataan Bung Karno ini saya khususkan berbicara Republik Indonesia dengan agama gitu ya. Yang jelas antara agama dan Republik Indonesia sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bung Karno tadi, kita melihat kalau kita pelajari secara seksama, yang jelas baik agama maupun Republik Indonesia itu sama-sama bicara kepemimpinan, bicara dunia kepemimpinan ya. Kalau agama ada tentu saja kepemimpinan itu, kalau bicara kepemimpinan ada orang-orang yang dipimpin, yaitu jemaah gitu kan. Nah, kemudian kalau bicara kepemimpinan berarti ada pemimpin, kan begitu. Kemudian kalau bicara pemimpin juga dia mempunyai tongkat kan untuk memimpin, yaitu ajaran di dalam agama kalau agama ya. Jadi, nah bagaimana ada Republik Indonesia? Republik Indonesia juga begitu bicara kepemimpinan. Kepemimpinan yang jamak tapi ya, yaitu kepemimpinan yang tidak lagi tunggalistik seperti pada zaman dulu, ya, yang sebenarnya ngomong kerajaan dan lain-lain, ya kan? Tapi kita adalah Republik Indonesia sebagai satu kesatuan, kepemimpinan jamak, bukan kepemimpinan tunggal, yaitu yudikatif, eksekutif, legislatifnya semua itu di dalam bentuk lembaga-lembaga, bukan dalam bentuk satu orang gitu ya yang memegang semua fungsi-fungsi tersebut. Republik Indonesia sebagai satu kesatuan adalah kepemimpinan jamak, dan ada tentu saja jamaahnya ya, yaitu rakyat Indonesia, yaitu umat Indonesia, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia itu adalah yaitu yang berbineka tunggal ika. Ini sama-sama punya demikian. Kemudian apa ajaran yang dibawa oleh Republik Indonesia? Yaitu nasionalisme Indonesia, yaitu kebangsaan Indonesia atau paham kebangsaan Indonesia yang mana kita tahu sangat religius dan berspiritualitas ya, karena Pancasila itu sendiri sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, disambung lagi dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, atau sama dengan kita mengatakan mencintai Tuhan dengan sepenuh hati dan segenap akal budi, dan juga mencintai sesama manusia seperti kita mencintai diri kita sendiri. Yang mana kita meletakkan persaudaraan kita atau kebangsaan kita atau persatuan Indonesia kita di atas kedua sila tersebut, ya kan? Nah, itu ada kesamaan seperti itu di antara agama dan Republik Indonesia ini. Jadi sudah kelihatan kesamaannya, sama-sama bicara kepemimpinan. Dan kembali lagi ke tadi, yaitu Pancasila Republik Indonesia membawa ajaran sebagaimana juga agama membawa ajaran. Kalau kita bicara Pancasila, ya kan, Pancasila itu kan dasar daripada penyusunan Undang-Undang Dasar 45 atau dasar daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ketika kita mendirikan negara atau menyusun negara, itu sama dengan kita menyusun Undang-Undang Dasar 1945 itu. Yang mana Undang-Undang Dasar 1945 itu berisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk konsep, ya, konseptual, NKRI konseptual. Nah, apa isi daripada NKRI konseptual atau Undang-Undang Dasar 1945 ini? Ya kan, tentu saja Undang-Undang Dasar itu dia mengandung sosial, ya kan, sisi sosialnya, ada sisi politik, sisi ekonominya, dan sisi budaya, kan begitu. Oke, jadi kalau kita lihat dari Pancasila, khususnya di sila yang ke-1, 2, dan ke-3, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,
mengkerucut pada persatuan Indonesia ini adalah kita akan melihat sosialisme ala Indonesia di sini, ya kan? Persaudaraan Indonesia, masyarakat Indonesia yang berbineka tunggal ika, ya kan? Itu keluarga Indonesia, keluarga bangsa Indonesia, satu keluarga besar bangsa Indonesia yang mempunyai hubungan yang sedemikian rupa gitu ya antara sesama mereka. Nah, itulah model daripada sosialisme ala Indonesia. Nah, gitu, dibentuk oleh kalau pertemuan antara, jadi ada di proklamasi itu lahirnya kan Indonesia Merdeka, yaitu Indonesia satu nusa satu bangsa satu bahasa merdeka, yang kemudian mengkerucut menjadi Indonesia satu nusa satu bangsa satu bahasa yang berbineka tunggal ika, karena ada di situ juga lahir rakyat Indonesia yang merdeka dan berdaulat, ya kan? Konsekuensi daripada pernyataan proklamasi, rakyat Indonesia itu menjadi merdeka dan menjadi berdaulat, sehingga cikal bakal daripada kepemimpinan Indonesia yang lahir di proklamasi itu adalah Republik Indonesia. Jadi proklamasi itu juga lahirnya Republik Indonesia, tapi belum dalam bentuk negara ya, baru dalam bentuk cikal bakal daripada kepemimpinan Indonesia, yaitu Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Nah, jadi kalau Indonesia merdeka yang di dalamnya terkandung rakyat Indonesia berdaulat itu tadi, ya, atau Republik Indonesia sebagai satu kesatuan, kalau bertemu dengan Pancasila, sila 1, sila 2, sila 3 ini, maka akan terbentuk, kita akan melihat sosialisme ala Indonesia seperti apa gitu. Nah, dan di dalam sosialisme ala Indonesia ini terdapat politiknya, yaitu kerakyatan ya, kalau dikaitkan dengan Pancasila itu kerakyatan, berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Politiknya adalah demokrasi terpimpin gitu. Kita jangan bingung dengan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin bukan demokrasi otoriter, nggak mungkin demokrasi itu otoriter kan. Jadi demokrasi terpimpin maksudnya bukan demokrasi liberal atau demokrasi yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan, tidak liberal, permusyawaratan perwakilan tidak liberal. Nah gitu. Jadi politiknya ada sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Oke, sekarang ekonominya, yaitu keadilan sosial, yang mana juga bicara tentang kesejahteraan sosial di sini, kemakmuran, ya. Jadi bicara ekonomi di sini. Ekonominya juga lah ekonomi terpimpin, yaitu ekonomi yang berorientasi pada masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, ya, tanpa pengecualian suatu golongan dan lapisan. Dan semua itu baik sosial, politik, ekonomi itu menghasilkan budaya, ya, budayanya Indonesia atau kepribadian Indonesia. Maka yang disebut dengan kepribadian Indonesia itu adalah ya itu tadi ya, sosialisme ala Indonesia mengandung politik, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin itu ya. Disitulah kita akan mendapatkan kebudayaan kita atau kepribadian Indonesia itu di situ. Dan dengan pola seperti inilah yang dimaksudkan oleh Bung Karno itu, bahwa nasionalisme kita adalah suatu nasionalisme yang dapat menjadikan kita perkakasnya Tuhan dan dapat menjadikan kita hidup di dalam roh. Jadi dengan menjalankan pola seperti ini ya, Undang-Undang Dasar 1945 itu, makanya ada di dalam buku Tubapi ya, 7 bahan-bahan pokok indoktrinasi, keluaran daripada Dewan Pertimbangan Agung dulu ya di zaman Bung Karno. Dan DPA ini juga disebut sebagai Dewan atau Panitia Pembina Jiwa Revolusi, kayak gitu. Di situ dikatakan bahwa Pancasila itu kalau diibarat misalnya dia kayak kitab suci gitu ya, maka Manipol Usdek itu adalah pelaksanaan daripada kitab suci itu atau sunnah Nabi gitu kan. Kalau bahasa umat Islam itu sunnah Rasulnya gitu kan. Itu Manipol Usdek. Qurannya adalah Pancasila kan gitu kan. Kalau ini kita umpamakan, tapi bukan berarti Pancasila itu Quran gitu ya. Nah gitu. Umpamanya seperti itu. Kalau Pancasila itu kitab sucinya, maka Manipol Usdek adalah pelaksanaan daripada kitab suci tersebut.
Nah, makanya dengan pola seperti inilah sebenarnya kita menjalankan atau memahami bahwa nasionalisme kita itu adalah suatu nasionalisme yang dapat menjadikan kita perkakasnya Tuhan dan dapat menjadikan kita hidup di dalam roh. Nah, bagaimana kita menjadi perkakas Tuhan? Dia menjalankan pola seperti ini, ya kan? Ya sangat gitu kan. Begitu juga dengan menjadikan hidup kita bisa hidup di dalam roh kebaikan, roh kebajikan, roh Tuhan gitu kan. Nah, salah satunya diantaranya seperti ini. Ya, kita bicara tentang kerangka persatuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 kita itu, NKRI konseptual kita itu, adalah Undang-Undang Dasar Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia. Ya, seperti dikatakan di alinea 4 pembukaan UUD 45, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Itulah UUD 45. Dan ini dia mempunyai mempunyai pola baru gitu ya. Makanya saya sebut ini sebagai undang-undang hidup dunia baru. Memang kita masuk di dalam dunia baru yang progresif, revolusioner, visioner, yang lebih tinggi dari dunia lama gitu ya. Karena dunia lama itu mempunyai pola-pola yang usang gitu ya. Bisa dikatakan usang, misalnya pola jalan dunia perang gitu kan. Terus dunia pengkastaan kan gitu kan, dunia apalagi feodalisme, itu kan pola hidup, undang-undang hidup dunia lama seperti itu. Nah, kita benar-benar berbeda gitu, kebalikan dari itu, yaitu hidup kita dunia baru. Jadi kita menghapuskan pemisahan manusia atau menghapuskan pengkastaan manusia. Makanya kita mengenal Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian menghapuskan kepemimpinan tunggalistik yang feodalistik itu, makanya kita mempunyai kedaulatan rakyat kan gitu kan, dan itu memang kelahiran kita secara alamiah di proklamasi gitu, kedaulatan rakyat ini. Dan juga menghapuskan penaklukan dan pendudukan dunia jalan perang, dunia membunuh atau dibunuh, ya kan, itu dihapuskan oleh konstitusi bangsa Indonesia, yaitu dengan pernyataan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan dengan demikian semua bangsa merdeka tidak boleh diganggu sebagaimana kita ingin tidak diganggu oleh yang lain. Begitu juga secara nasional, semua golongan mempunyai kemerdekaan untuk hidup sesuai dengan corak ya, pola pikir dan agama mereka masing-masing. Begitu juga secara individu juga mempunyai kemerdekaan secara individu. Nah, ini tidak ada eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa itu. Itu merupakan suatu benar-benar sebuah dunia baru yang penuh dengan cinta kasih, yang penuh dengan kasih sayang, nama Tuhan, ya pri kemanusiaan dan pri keadilan, toleransi, saling menghormati kemerdekaan, saling menghormati eksistensi sesuai dengan kelahiran, kejadian masing-masing di dalam kehidupan dan sejarahnya masing-masing gitu kan. Nah, beginilah sebenarnya Undang-Undang Dasar 45 ini selama dia benar-benar berdasarkan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika yang dikaitkan dengan apa yang lahir di proklamasi sebagai hikmah daripada bangsa Indonesia, yaitu Indonesia merdeka ya, dan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan sebagai konsekuensi daripada pernyataan proklamasi yang melahirkan itu di proklamasi, dipertemukan dengan Pancasila, kemudian tersusunlah Undang-Undang Dasar 45, maka tersusunlah Undang-Undang Dasar Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia yang adalah Undang-Undang Hidup Dunia Baru. Dan inilah undang-undang ini karena dia seperti tadi itu etika yang tinggi seperti katakan oleh Pak Hendrikus, itu memang etikanya sangat tinggi, saling menghormati kemerdekaan, ya kan? Kita dapat berbhinneka tunggal ika walaupun di dalam keberagaman, ini kan luar biasa. Ya, kita tidak melihat ego kita masing-masing, kita sudah melihat bangsa. Makanya kita disebut kebangsaan. Kita bukan negara agama, bukan negara suku tertentu, bukan negara ras tertentu, tapi negara bangsa Indonesia. Makanya kita disebut kebangsaan, ya. Dan paham kebangsaan kita adalah nasionalisme Indonesia.
Nah, di sini sebenarnya disinilah dimaksud oleh Bung Karno kita menjadi perkakasnya Tuhan. Dalam rangka apa? Yaitu ya dalam rangka membawa kehidupan itu kepada kehidupan yang lebih beradab, lebih adil dan lebih beradab, lebih manusiawi, lebih adil dan lebih beradab. Nah, gitu. Progressive, revolutionary, visionary. Kalau dalam bahasa Qurannya itu menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Nah, gitu. Progressive, revolutionary, visionary menuju kepada fitrah, menjadi makin dekat kepada fitrah. Fitrah penciptaan manusia yang diciptakan punya kemerdekaan sejak kelahirannya, ya kan? Dan ciptakan beraneka ragam untuk saling tolong-menolong. Nah, sedangkan Undang-Undang Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu antitesisnya adalah Undang-Undang Penaklukan Pendudukan, yang mana melahirkan negara-negara imperium, ya kan, negara kerajaan dan lain-lain itu. Itu saya kira itu undang-undang hidup dunia lama, dan itu mengandung pengkastaan, feodalisme, penaklukan dan kolonisasi atau penjajahan. Dan disitulah sebenarnya akar daripada perbudakan itu ada dari penaklukan pendudukan itu. Ketika penaklukan pendudukan ini masuk menjadi undang-undang hidup atau undang-undang dasar dari suatu negara, maka akan ada di situ perbudakan, akan ada di situ feodalisme, akan ada di situ eksploitasi, baik manusia atas manusia maupun juga bangsa atas bangsa. Nah, gitu. Ini yang kita hapuskan dengan Undang-Undang Hidup Dunia Baru kita, yang ada Undang-Undang Dasar 45 yang berdasarkan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika itu. Oke, di dalam Al-Quran juga ada dikatakan bahwa di Quran surat 2 Al-Baqarah 106 gitu ya. Ayat mana saja yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan manusia, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengan itu. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Nah, itu Quran surat Al-Baqarah 106. Di Alkitab juga ada dikatakan, ini memang saya mencoba untuk memahami dari sisi kehidupan sosial gitu ya, dalam untuk misalnya perpolitikan atau negara misalnya. Ada dikatakan di dalam Alkitab itu Lukas 21:6, apa yang kamu lihat di situ, yaitu dalam hal ini adalah bait suci yang dirancang sejak zaman Raja Daud, kemudian dibangun oleh Raja Sulaiman. Tapi kepada bait suci itu dikatakan oleh Yesus atau Isa Al-Masih, akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Nah, gitu. Jadi saya kira ini, kalau secara politik, ini bicara dunia lama yang beralih kepada dunia baru, bangunan dunia lama dengan pola-polanya menuju pada dunia baru dengan pola-polanya yang baru. Mungkin langit baru atau bumi baru, mungkin ada kaitan juga di situ. Dan pakem revolusi Indonesia, ada 3 pakem revolusi Indonesia yang diajarkan oleh Bung Karno kepada kita ya, sebagai pemimpin besar revolusi, penyambung lidah rakyat, presiden pertama ya, dan seterusnya. Yang pertama, pakem revolusi Indonesia itu adalah negara kesatuan Republik Indonesia ya, negara yang harus kita bangun berdasarkan Pancasila sesuai dengan apa yang lahir di proklamasi. Dan negara kesatuan Republik Indonesia ini kita tahu lambangnya itu ada di Cawan Monas, ya kan, di ruang kemerdekaan, sehingga ini adalah rumah kemerdekaan. Rumah kemerdekaan, kita mempunyai rumah kemerdekaan, ya. Dan dalam agama itu ada istilah rumah kemerdekaan itu Baitul Atiq, yaitu yang dikaitkan dengan Baitullah, gitu. Dikaitkan dengan Baitullah, Baitul Atiq, rumah kemerdekaan. Dan rumah kemerdekaan ini atau Baitul Atiq ini, atau rumah yang pola kepemimpinannya seperti itu, persaudaraannya seperti itu, ya kan? Itu sebenarnya maksud mula-mula daripada rumah sosial yang diridhoi oleh Tuhan. Nah, ini ada ayatnya di dalam Al-Quran, kan gitu kan, tentang Baitullah, tentang rumah Allah. Itu disebut juga Baitul Atiq, atau disebut juga rumah mula-mula, dan itu adalah rumah kemerdekaan.
negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah rumah kemerdekaan karena kita memang berdasarkan kemerdekaan. Kita diawali dari paham kemerdekaan. Kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan dan seterusnya. Yang melahirkan kebangsaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia melahirkan kebangsaan Indonesia. Dan undang-undang dasarnya adalah Undang-Undang Dasar Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia, UUD 45. Terus yang kedua adalah pakem revolusinya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Nah, di dalam istilah Islam juga ada ini ya, yaitu rumah kemakmuran, ya Baitul Makmur. Jadi masyarakat Indonesia yang adil dan makmur ini adalah NKRI sebagai Baitul Makmur atau sebagai rumah kemakmuran. Masyarakat Indonesia yang adil dan makmur itu adalah realitas daripada NKRI konseptual masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Kemudian yang ketiga, pakem revolusi Indonesia adalah dunia baru yang tanpa eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa. Ya, seperti tadi Pak Henrikus juga pernah sudah mengatakan bahwa salah satu misi daripada bangsa Indonesia adalah turut menciptakan perdamaian dunia atau ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, ini adalah tidak ada eksploitasi bangsa atas bangsa, termasuk tidak ada eksploitasi manusia atas manusia atau atas pemimpin kepada rakyatnya. Kan gitu ya. Jadi ini semua nama-nama ini ada rumah kemerdekaan, Baitul Atiq, ada rumah kemakmuran, Baitul Makmur, dan ada juga rumah yang menjunjung tinggi kasih sayang. NKRI sebagai rumah yang menjunjung tinggi kasih sayang, cinta kasih. Dan ini adalah Baitur Rahman atau Baitullah gitu. Kalau kita kaitkan dengan simbol bangunan sosial yang disimbolkan oleh Ka'bah itu ya. Jadi disinilah jadi semoga apa yang diceritakan oleh orang-orang terdahulu, semoga Indonesia ini bisa menjadi janji dunia barunya Allah yang damai itu. Ya, kita mudah-mudahan bangsa Indonesia dibawa ke situ oleh Yang Maha Kuasa. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan adalah orang tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dengan tidak mengabdi kepada sesamanya manusia. Nah, ini pernyataan daripada Bung Karno tahun 23 Oktober 1946. Orang tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dengan tidak mengabdi kepada sesama manusia, dan Tuhan bersemayam di gubuk si miskin. Ya, Tuhan bersemayam di gubuk si miskin. Artinya Tuhan berada bersama rakyat, ya kan gitu kan. Makanya kedaulatannya juga adalah kedaulatan rakyat. Berarti kedaulatannya kedaulatan Tuhan sebenarnya kedaulatan rakyat itu. Nah, begitu ya. Nah, itulah pernyataan saya kira yang penyampaian saya yang terakhir. Mudah-mudahan dapat kita lanjutkan di tanya jawab selanjutnya. Terima kasih Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Irwan. Ini menarik sekali ya. Apalagi dalam konteks terkini sedang ramai-ramainya dibicarakan Undang-Undang Dasar 45 ya. Di situ tegas dikatakan seperti yang Pak Irwan paparkan di situ, penghapusan penaklukan kependudukan ya. Dan di sini jelas, tegas dan berkarakter, tidak abu-abu, menentang segala bentuk penaklukan kependudukan atau penjajahan di atas segala penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan di situ. Jadi sikap kita sebenarnya sudah jelas sebagai bangsa ya, tidak ada toleransi terhadap itu. Jadi mungkin setelah ini bisa ada banyak pertanyaan-pertanyaan menarik ya, yang memang bisa kontekstual dengan keadaan yang terjadi sekarang ini gitu. Baik, untuk ini ada pertanyaan mungkin dari chat, belum ada, atau mungkin langsung silakan untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Irwan maupun Pak Henrikus. Kita beri kesempatan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin dari saya dulu ya. Seperti Pak Irwan katakan tadi ya, sikap tegas menaklukkan terhadap segala jenis kependudukan gitu ya, dari bangsa kita, terutama yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45, itu bisa ditolerir atau tidak bisa ditolerir, Pak Irwan? Dalam segala bentuk, tidak bisa ya? Tidak bisa ditolerir. Termasuk sikap kita terhadap Israel juga begitu ya, Pak Irwan ya? Iya.
Ya, tidak ada penaklukan dan pendudukan, tidak boleh. Betul. Ya, kita Karena bisa kita eh, bisa secara ya. langsung kalau konteks sekarang ini ya, orang sedang rame-ramenya bersedih, tidak bisa mengadakan perlombaan gitu ya, sepak bola gitu ya. Sementara sikap kita juga tegas di situ bahwa segala bentuk penjajahan itu kita tidak toleransi gitu ya. Artinya sikap Cuman kita kalau Mm, terkait sama sepak bola itu berbeda, Pak. berbeda. Oke, Ya, gimana ya, karena perbedaannya, Pak Irwan? itu nggak ada kaitannya dengan sepak bola, nggak ada kaitannya penaklukan pendudukan, Pak. Itu adalah Oke, hak semua bangsa untuk ikut meramaikan turnamen internasional. Tapi ah, kalau penaklukan pendudukan tidak boleh. Kemerdekaan hak segala bangsa, semua bangsa merdeka dan merdeka secara politik, ekonomi dan budaya. Kita saling menghormati kemerdekaan dan kita mengajak untuk mengajak pada persaudaraan bangsa-bangsa yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. jadi dalam konteks sepak bola Kalau ini berbeda olahraga ya. olahraga no problem harusnya. Dulu Ya, kalau ya. tidak salah, Bung Karno pernah meminta gitu ya sepak bola kita untuk tidak bertanding dengan Israel gitu, karena Mungkin Israel ada memang pertimbangan tertentu. Seperti ya, kayak Bali kalau menolak itu karena kan dia khawatir juga nanti bisa-bisa Bali dibom gitu ya. Jadi Bali menolak. Mungkin ada unsur yang seperti itu ketika itu Bung Karno. Tapi kalau di dunia di saat alam sudah, maksudnya dunia sudah damai kayak begini, sebenarnya nggak salah kayak. nah itu menarik nih, apa istilahnya, berarti dari Undang-Undang Dasar 45 itu adalah bagaimana ini ya, menerjemahkan atau apa ya istilahnya, dalam konteks tekstualnya itu tafsirnya seperti apa gitu ya. Jadi kita mesti harus bisa memahami itu. Apakah itu direct, apakah itu indirect, kita bisa harus memahami itu gitu. Sehingga kita bisa membuat keputusan-keputusan yang memang tidak salah gitu. Pemerintah tidak mengambil keputusan yang memang tidak salah dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 gitu. Meskipun kadang itu pahit, tapi itu pemerintah atau apapun atau sikap bangsa kita itu tidak salah gitu. Nah, mungkin bisa diterjemahkan lagi ya Undang-Undang Dasar 45 itu dalam konteks kekinian gitu ya. Nah, mungkin bagaimana menurut Pak Hendrikus ini? Ini kan yang sedang rame ini ya, yang sedang rame dibicarakan sekarang ini. Ya, menarik. Ya, jadi begini ya, olahraga, permainan, atau apapun bentuk permainan, ini kan juga hasil dari kebudayaan manusia ya. Permainan rakyat, permainan tradisional, gitu. Itu tidak bisa dimatikan, dihilangkan, atau disudahi yang namanya permainan. Maksud saya games, ya games maksudnya itu. Dan permainan itu, bola kaki, volleyball, sepak takraw, itu juga sebenarnya sarana persatuan, silaturahmi, perdamaian, dan kemanusiaan. Coba Bapak Ibu, dalam satu keluarga kalau berkelahi tidak mungkin bisa main catur. Tidak mungkin bisa main kartu bersama dalam keluarga. Tapi kalau bisa bermain bersama, sebenarnya permainan dalam arti games itu juga adalah sebenarnya wujud persaudaraan bangsa-bangsa sebenarnya. Hanya masalahnya, kalau sudah disusupi dengan kepentingan, kalau perhelatan internasional, itu memang banyak sekali cara mengamankannya. Misalnya begini ya, dulu sebenarnya Pak Bung Karno itu punya yang namanya Games of the New Emerging Forces. Genevo ya Pak? Ya, Genevo. betul. Dalam rangka mempersatukan semua daerah-daerah yang merasakan penjajahan di Latin Amerika, belum sampai Afrika, Asia, supaya kuat mari kita bersatu. Bung Karno mau menunjukkan kekuatannya. Saya bisa memimpin, kita bisa bersatu. Kalau ada penindasan bangsa terhadap bangsa kita termasuk, mari kita bersama.
dalam rangka membangkitkan harkat martabat bangsa. Mari kita bersatu. Dalam hal itu, permainan itu menjadi sarana memperkokoh perjuangan memberantas melawan penindasan atau pendudukan bangsa atas bangsa lain yang tadi disampaikan oleh Pak Irwan. Ya, betul. Jadi sebenarnya permainan ini juga bisa mempererat. Hanya karena permainan ini ditonton oleh banyak orang, penontonnya juga harus sepakat juga tidak berkelahi. Beginilah, jangankan dengan bangsa lain, Bapak Ibu. Kita sesama bangsa saja bisa terjadi tawuran kok setelah ini, setelah bermain yang kalah dan menang. Jadi bangsa kita juga perlu sebenarnya belajar dari ini. Pengamat politik, penjaga security-nya, tim officialnya, manajemennya, organisasinya memang harus berbenah diri. Memang macam yang kita alami kan memang kesedihan bagi generasi muda. Saya juga ikut juga sedih ya, tidak bisa menonton begitu ya. Kita bisa menyaksikan, tetapi sudahlah. Pemimpin kita, presiden kita sudah berbicara dengan dasar-dasar konstitusi kita. Bu Menteri Luar Negeri kita juga sudah berbicara. Ya, kita mengikuti dalam hal ini karena kesediaan untuk dipimpin itu juga penting. Mau memimpin dan mau juga dipimpin begitu. Nah, memang kondisional ya Pak ya? Ya, harus ini. Memang sebenarnya permainan itu misalnya begini. Kalau di desa, ini kan dalam rangka 17 Agustus permainan antar desa itu. Kalau pialanya itu hanya sekedar 1 juta, 2 juta, tidak terlalu seru itu. Coba kalau sampai diberi 1 kilo emas misalnya, 1 kilogram emas asli itu ya, yang karatnya tinggi. Memperebutkan itu pasti seru itu. Nah, gengsi dunia ini juga seru gitu ya. Artinya, bayangkan anggota FIFA kan di seluruh dunia itu kan ratusan itu. Nah, kita kalau terkucilkan ini menjadi ada akibatnya juga begitu ya. Jadi ada resiko atas pilihan dan sikap kita. Dan kita mesti satria juga menerima itu. Cuma memang ke depan saya lihat bagian yang pendukung sepak bola itu memang memberikan narasi-narasi. Kita sudah memupus harapan generasi anak kita 18, 19, 20 begitu. Banggaan mereka itu apa, bermain di level internasional, sekarang terpupus dengan ini. Ya, saya tidak terlalu ahli untuk membahas ini ya. Tapi saya kira senikmat-nikmatnya kopi, kalau dicampur garam, walaupun garam juga nikmat, ya tidak bisa kita satukan gitu ya. Jadi jangan campur adukkan menurut pendapat saya. Kira-kira demikian komentar saya, Pak Moderator. Terima kasih. Ya, baik, menarik ini ya. Jadi karena ini memang terjadi pertentangan ya, bahkan di antara apa istilahnya tokoh public figure sendiri berbeda-beda pendapatnya gitu ya. Ini adalah pentingnya tadi ya penafsiran ya terhadap Undang-Undang Dasar 45 itu seperti apa seharusnya gitu ya. Seperti kalau kayak Pak Ganjar sendiri tegas, ya udah Bung Karno bilang begini, ya udah saya ikutin ya gitu ya. Jadi ini pentingnya gitu ya Undang-Undang Dasar 45 dan penafsirannya gitu ya, sehingga kesepakatan atau timbul satu kata yang sama gitu. Dan ini menjadi PR ya buat kita sebagai bangsa supaya tidak terjadi perbedaan gitu ya dalam hal tertentu sehingga terjadi benturan di situ. Baik, mungkin saya sedikit ya. Ya, setidak-tidaknya Pak Agung, semangat imperialisme kolonialisme itu tidak dilanjutkan oleh siapapun, ya kan? Bukan hanya oleh Israel, tetapi juga oleh salah satu atau beberapa golongan di kalangan bangsa kita ini sendiri yang mempunyai ide negara sendiri yang di luar daripada negara kesatuan Republik Indonesia, dan mereka masih menganut pola tersebut, ya kan, sehingga demokrasi kita tidak pernah menjadi demokrasi yang terpimpin atau demokrasi yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan kan gitu kan, tapi akhirnya menjadi demokrasi gontok-gontokan, liberal, bakar-bakaran kayak gitu kan. Jadi yang penting di sini dalam hal ini adalah mengingatkan kepada
saudara-saudara kita di sana bahwa ini negara kita ini lebih tinggi loh apa namanya etikanya gitu, lebih beradab gitu. Tidak kayak dulu negara masih menggunakan percaya cara bertahan hidupnya, cara memberi makan rakyatnya itu dengan jalan secara keluar itu dengan jalan penaklukan pendudukan, saling rampas, saling tipu dengan bangsa-bangsa lain atau negara lain kan gitu kan, saling ngakalin kan gitu kan. Itu kan pola lama itu. Ya kan, dunia perang kan seperti itu, Pak. Ya, mana ada yang benar di dunia perang, nggak ada yang benar di dunia perang. Ke siapapun yang perang itu sampai apa namanya Ali bin Abi Thalib itu mengatakan surat At-Taubah itu apa namanya Bismillahirrahmanirrahim itu isinya damai. Sedangkan syariat perang itu tidak ada damai di dalamnya. Nah, gitu. Jadi pada dasarnya syariat perang itu bukan ajaran Tuhan gitu loh. Bukan ajaran Tuhan, itu hanya keterpaksaan zaman karena pada saat itu semua bangsa rata-rata begitu cara cari makannya. Jadi sehingga kalau kita nggak ikut nyebur di situ, kita akan musnah sendiri kan gitu kan. Oleh karena itu kita pun harus memperkuat tentara, memperkuat pertahanan dalam segala hal gitu kan. Jadi kita ikut, bahkan bentuk negara kita jadi ikut-ikutan imperium kan begitu, imperium lah atau apalah istilahnya kan. Jadi seperti itu. Nah, sebenarnya itu bukan ajaran Tuhan yang hakiki karena di dalamnya ada eksploitasi bangsa atas bangsa. Dan begitu juga feodalismenya, ada eksploitasi raja atas rakyatnya kan begitu kan. Baik Pak Irwan, ini ada yang bertanya ini. Oh ya, sudah silakan. Bu Sri, silakan Bu Sri. Oke. Untuk langsung bertanya. Ya Pak, terima kasih. Silakan Bu Sri. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Pak Irwan. Waalaikumsalam Bu Sri. Teman-teman. Selamat malam, selamat sore Pak Hendrikus. Selamat sore Bu Sri. Ya. Special appreciate nih, materi Bapak keren banget, selalu keren. Oh. Ya, Pak Irwan sama Pak. Pak usul dikit nih. Saya kok ngelihat materi kemarin sama yang minggu kemarin sama minggu ini tuh memang agak berat, tapi itu bagus sekali dan apa ya? Cocok gitu dengan kondisi saat ini. Jadi saya kok berpikir bahwa ini harusnya dielaborate lebih luas gitu. Mungkin waktunya agak lebih panjang. Mungkin nanti kita bisa discuss lagi Pak dengan tema yang sama karena ini menarik sekali gitu. Sedikit karena waktunya mungkin sedikit saya coba tanggapi yang pernyataan Pak Agung juga tentang isu sekarang yang lagi marak itu. Saya termasuk salah satu yang lagi patah hati Pak Agung gitu dengan penolakan tim Indonesia kemudian tidak menjadi tuan rumah gitu. Singgung sedikit Pak kalau alasannya Pak Ganjar gitu bahwa itu sesuai dengan ajarannya Pak Soekarno, saya sedikit punya perspektif yang berbeda gitu. Soekarno itu dulu menolak itu konteksnya berbeda gitu karena pada masa itu kita belum bisa melakukan apa namanya aktivitas diplomasi yang kita bergerak itu berjuang untuk membela Palestina gitu. Sementara sekarang itu posisi Indonesia itu sudah sangat kuat, bahkan sangat kuat, dan itu menjadi salah satu kejelasan Putri Nur juga gitu dari Yordan gitu yang bilang kok Palestina begitu sangat cintanya terhadap Indonesia gitu. Sementara mereka yang memberikan perhatian kepada Palestina sepertinya tidak digubris gitu. Karena memang secara catatan sejarah gitu, diplomasi yang dilakukan Indonesia gitu untuk kemerdekaan Palestina itu sangat banyak, sangat besar. Jadi saya termasuk orang yang setuju bahwa mestinya kalau ketika bicara event olahraga itu tidak dikaitkan dengan kondisi politik gitu. Bahkan mungkin saya bisa melihat sedikit gitu. Salah satu pelatih Palestina itu orang Israel, Pak. Gitu. Artinya Israel sendiri, Palestina sendiri sudah membuka peluang untuk komunikasi gitu. Kemudian striker dan juga kipernya tim Israel itu orang Islam. Kalau kita lihat teman-teman itu berkali-kali ketika mereka menggolkan gitu, sujud syukur dan berucap Allahu Akbar gitu.
artinya itu saudara kita juga gitu di situ. Ada umat Islam. Kalau kita bicara konteksnya Islam gitu kan. Kemudian kalau kita misalnya bicara mau penolakan terhadap event yang dilakukan karena hadir Palestina, harusnya dilakukan sejak Juli, Pak. Karena Palestina lolos itu dari Juli 2022. Kemudian juga banyaklah catatan-catatan. Israel mungkin ya Bu ya, bukan Palestina ya. Ya, jadi artinya Israel itu lolos itu ke perempat perwakilan sebagai Eropa itu dari Juli, Pak, dari Juli 2022 gitu. Kenapa baru sekarang? Dan juga banyak sebenarnya perhelatan-perhelatan yang mungkin tidak dilihat besar, tapi perhelatan-perhelatan olahraga yang melibatkan Israel datang ke Indonesia itu tidak ada penolakan. Kenapa kemudian sepak bola menjadi drama gitu, karena mungkin saya ngelihatnya sisi politiknya besar sekali gitu. Kita mungkin nggak terlibat di situ ya Pak gitu, karena itu akan besar sekali. Tapi saya ngelihatnya begini, bahwa kaitannya dengan revolusi mental itu, saya ngelihat bahwa ajaran Soekarno itu sangat perfect gitu, karena revolusi mental yang diajarkan Soekarno itu berkaitan dengan nilai-nilai Islam gitu Pak, nilai-nilai agama. Yang itu yang barangkali mungkin yang kalau saya simak dari presentasinya Pak Hendrikus ketika pada masa Soekarno walaupun kecil sebenarnya ajang diskusinya tuh udah beyond the wall Pak. Beyond. Yes, gitu. Tapi ketika masa Soekarno hilang itu kita seperti at the wall gitu. Bahkan mungkin cuman the wall doang gitu yang akhirnya, dan itu yang sebetulnya masa Orde Baru itulah yang mengikis nilai-nilai kita kemudian. Nah, ketika masa reformasi itu sebetulnya terjadi pergerakan kan, perubahan nilai yang semua orang tuh pengen muncul gitu. Lalu kemudian barulah Pak Jokowi memunculkan lagi revolusi mental. Cuman memang kalau menurut pengamat nih Pak, ada bedanya gitu. Revolusi mental yang dikeluarkan Pak Soekarno itu revolusi mental yang bersumber pada roh, pada akal, pada nilai, pada budi. Sementara Pak Jokowi itu sebetulnya mungkin baru tahapan awal karena dia lebih ke national building gitu, karakter development. Jadi sebetulnya unsur-unsur agamanya tuh yang menjadi beyond the wall-nya itu yang memang mungkin harus berani dimasukkan gitu. Jadi dan itu juga memang tercatat gitu. Kenapa dalam sejarah Indonesia itu tidak ada satu dokumentasi pun yang menceritakan bagaimana peranan agama di dalam dokumentasi pendirian negara Indonesia. Padahal sebetulnya peranan para ulama, kemudian mungkin pendeta, kemudian pemegang itu besar sekali gitu. Karena konsepnya itu Pak, diskusi dialognya itu masih out the wall gitu. Dan itu kalau kita lakukan terus, apakah ini tidak mengancam gitu negara kesatuan Republik Indonesia ini gitu? Karena sekarang justru musuhnya itu bukan di luar gitu, di luar banyak tantangannya, tapi di dalam sendiri sebenarnya secara revolusi mental kita tuh kita belum firm gitu, belum kuat gitu. Kita seolah-olah agak sedikit bukan antipati ya Pak, alergi ketika bicara konsep negara dikaitkan dengan konsep agama. Padahal ketika misalnya kita berani duduk dan membuka bahwa konsep negara itu diamini dengan konsep-konsep nilai-nilai agama, barangkali persoalannya akan menjadi lebih mudah buat kita untuk mensimpul kebinekaan dan persatuan Indonesia. Itu aja sih Pak masukan input dari saya. Terima kasih. Baik, Bu Sri. Saya komentar Pak Moderator. Ya, silakan. Karena kita ngabuburit ini, kasihan waktu ini terlewati ya. Ya. Ibu Sri, terima kasih. Pak Irwan, saya nyun ngapunten Pak, saya bicara sebentar dia. Silakan Pak. Silakan Pak. Ini menarik sekali Bu Sri. Benar, saya sependapat sekali. Diskusi Bung Karno, panitia BPUPKI, BPUPK dan PPKI itu orang-orang hebat, cerdas, cendekia, berpikirnya luar biasa. Mereka didikan membaca buku, bukan hanya buku Indonesia, tapi buku luar negeri. Mereka belajar ke Belanda, ke Eropa, ke pemikir-pemikir dunia. Mereka anak buah pemikir-pemikir Haji Omar Said Cokro Aminoto, luar biasa itu. Itu hebat sekali. Saya juga mengagumi Semaun Hartosuwiryo,
banyak sekali terlepas dari visi politik, tetapi mereka orang-orang hebat. Mereka didikan Belanda. Didikan artinya dari luar negeri, pemikiran hebat. Coba lihat Sultan Takdir Ali Shahbana. Hebat sekali. Kemudian Emil Salim. Siapa? Haji Agus Salim itu. Luar biasa mereka ini. Dan Bu Sri memang benar, revolusi yang mental yang sekarang ini, karakter itu sebenarnya dulu itu lebih, memang beyond the wall. Bung Karno mengatakan, bahwa Pancasila yang aku pikirkan ini, aku lahirkan, aku gali dari bumi itu mengatasi Declaration of Universal of Independence-nya Amerika dan Manifesto Komunisnya Rusia. Itu di atas itu lagi, kata beliau. Jadi lebih daripada Manifesto Komunis dan Declaration of Independence-nya Amerika, Pancasila itu lebih dari itu, merupakan peningkatan dari itu, kata beliau. Dan memang benar, Bu. Memang sudah berpikir jauh ke depan. Jadi Bung Karno dan para pendiri bangsa itu di PPKI itu berdebat betul itu. Menurut yang saya dengar itu sampai berdoa itu, kata Ibu tadi roh itu, memang berdoa mereka itu untuk ini tanggal 18 Agustus 17 dan 18 Agustus itu yang paling berat itu ketika mereka akhirnya besoknya Indonesia merdeka waktu di Rengas Dengklok yang tanggal 17 kemudian 18 itu. Jadi benar, Bu, kita perlu revolusi mental ini. Saya memang sedih juga tentang tidak bermainnya anak-anak kita itu. Sebab saya tuh juga pencinta olahraga, pencinta bola kaki juga sebenarnya. Jadi begitu, Bu. Jadi mungkin Bu Sri nanti bisa minta nomor WA saya di RKP, itu di Bu Nini ada kontak nanti. Diskursus Pancasila sesuai dengan yang Bung Karno dulu sampaikan dengan para pemikir pada waktu Indonesia merdeka itu memang jangan sampai berbelok pada waktu zaman-zaman sekarang ini, pada masa reformasi ini. Jangan berbelok revolusi itu. Sebenarnya ada 3, saya sudah sampaikan juga pada webinar yang lalu. Pertama, mencapai Indonesia merdeka, itu revolusinya, jalan revolusi. Indonesia sudah merdeka. Kemudian yang kedua adalah sosialisme Indonesia, mewujudkan sosialisme Indonesia. Itu yang biasa juga disinggung oleh Bapak Irwan. Yang ketiga, to build a world anew, itu membangun tata dunia baru. Gitu. Jadi dulu, kalau zaman jahiliyah dulu, mata ganti mata. Tadi Pak Irwan mengatakan, kritik terhadap perang. Perang dulu bilang begini kan, apabila ingin damai, siapkan perang. Kan begitu dulu, bahasa Latinnya, si vis pacem para bellum. Jika mau damai, siapkan perang. Itu dulu. Kalau kita berperang terus, hancur-hancuran kita. Sekarang tidak lagi. Kalau kita mau damai, kita harus siapkan damai. Karena Tuhan bukan menginginkan perang, Tuhan menginginkan damai. Demikian Bu Sri, terima kasih. Kembali ke moderator. Ya, terima kasih Pak Hendrikus dan Bu Sri. Nah, ini ada pertanyaan di chat sekaligus untuk penutup mungkin ya. Karena ini waktunya udah 5:30 ya, Bu Dini ya. Jadi ini ada pertanyaan dari Pak Beni, mungkin untuk Pak Irwan ini ya. Izin bertanya, apakah revolusi Indonesia memiliki dampak signifikan pada praktek agama dan kehidupan keagamaan Indonesia? Terus, apakah ada perubahan yang terjadi dalam nilai dan norma agama yang dianut oleh masyarakat pada saat itu? Bagaimana agama memandang kepemimpinan dalam revolusi Indonesia? Dan peran para pemimpin dalam membawa perubahan. Apakah ada nilai dan prinsip agama yang dipegang oleh para pemimpin tersebut? Apakah agama terlibat dalam pembentukan konstitusi Indonesia dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya? Bagaimana konstitusi tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh nilai dan prinsip agama yang dianut oleh masyarakat pada saat itu? Wah, banyak juga nih Pak Irwan. Oke, mungkin jawaban singkat aja nih Pak Irwan. Baik, tentang revolusi Indonesia ya. Sekaligus closing statement. Baik, jadi revolusi Indonesia ini sebenarnya apa yang jawaban daripada surat Al-Balad kalau di Al-Quran, ya surat negeri, ya kan, tentang menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Apa itu menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Itulah menghapuskan perbudakan. Itu terus kemudian memperhatikan orang miskin, anak yatim dan sebagainya. Intinya memperhatikan kaum yang lemah. Dan yang ketiga adalah
menempuh jalan laki-laki sukar itu adalah menjunjung tinggi kasih sayang, cinta kasih. Nah, itu sebenarnya inilah yang dibangun oleh revolusi Indonesia, ya kan? Misalnya menghapuskan perbudakan. Kita tidak, karena di sini kan nggak ada budak ya. Tapi kita menghapuskan perbudakan. Ide perbudakan itu sebenarnya awalnya dari penaklukan dan pendudukan itu, jalan perang itu kan. Yaitu ketika orang perang, kemudian dia menaklukkan dan dia bisa menawan dan itu menjadi budak gitu kan. Nah, oleh karena itu Indonesia tuh menghapuskan perangnya itu sendiri, menghapuskan penaklukan pendudukan, ya kan? Imperialisme dan kolonialismenya baik karena agama maupun karena industri atau apapun lah. Itu dihapuskan oleh Indonesia. Kemerdekaan ya hak segala bangsa, penjajahan di atas dunia, penaklukan pendudukan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu menghapuskan perbudakan. Jadi ini agamis banget. Itu menghapuskan perbudakan adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan di surat Al-Balad, surat negeri, ya itulah yang disebut dengan menempuh jalan yang mendaki-laki sukar. Ya kan? Kemudian memperhatikan kaum yang lemah. Atau kita manifestokan dia dalam bentuk negara, yaitu negara kerakyatan. Itu adalah memperhatikan kaum yang di bawah, kaum rakyat dan seterusnya, orang-orang miskin dan semua apa yang disebut dengan lemah, ya kan? Makanya disebut penyambung lidah rakyat, pemimpin Indonesia itu. Makanya negara kita adalah republik berkedaulatan rakyat. Sebaik-baik kepemimpinan adalah kepemimpinan yang kerakyatan. Dan setinggi-tingginya kerakyatan adalah kedaulatan rakyat. Jadi sangat agamis. Republik berkedaulatan rakyat itu sangat agamis, sangat islamis, sangat agamis, spiritualnya sangat tinggi. Begitu juga dengan kesatuannya, kita beraneka ragam, agama, suku, ras, tapi kita bisa menjadi kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Itu juga agamis ya, karena apa? Karena itu bentuk daripada kita mengesahkan Tuhan. Bentuk kita mengesahkan Tuhan adalah kita bersatu, ya kan? Bersatu sebagai satu keluarga besar umat manusia Indonesia atau umat Indonesia. Dan di situ kita bergotong royong, dengan bersatu kita bisa bergotong royong, menjunjung tinggi permusyawaratan, walaupun kita beraneka ragam, yang tinggi keadilan sosial, itu sangat agamis. Itu Qurani semua, gitu kan? Masyarakat, terus yang kedua adalah masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Ini kan adalah alat ya masyarakat ini maksudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur ini maksudnya buah yang dicapai dengan adanya negara kesatuan Republik Indonesia itu. Ya kan? Buah yang dicapai dengan adanya negara kesatuan Republik Indonesia sebagai alat. Dan ingat tadi ada di situ karena dia bicara tentang menghapuskan perbudakan, perhatikan kaum yang lemah dan menjunjung tinggi kasih sayang, itu di surat Al-Balad itu dikatakan itulah golongan kanan, gitu. Golongan kanan sejati. Jadi walaupun kalau secara kalau secara politik istilahnya Bung Karno malah mengaku kiri ya, kiri ini bukan komunis ya, tapi dia justru kita ini karena kita progresif, revolusioner, visioner, menghapuskan perbudakan, memanifestokan memuliakan kaum yang lemah, kemudian menjunjung tinggi kasih sayang dengan kita berbhinneka tunggal ika, itu kita menjadi kanan secara Qurani, secara ayat Quran gitu ya. Kanan sejati itu adalah ini gitu. Ada lagi yang kanan tapi konservatif. Mereka masih penaklukan pendudukan, masih pengkastaan, masih feodal bentuk kepemimpinannya. Itu kanan konservatif, tapi kita adalah kanan sejati. Itu ketika Bung Karno mengatakan kiri, itu maksudnya adalah kanan sejati. Karena burung Garuda itu menghadap menoleh ke kanan. Nah, kan gitu kan. Ya, kemudian dunia baru yang tanpa eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa. Itu ini jelas bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah dunia baru. Dunia baru yang menjunjung tinggi cinta kasih. Karena tidak ada eksploitasi manusia atas manusia, tidak ada eksploitasi bangsa atas bangsa, membawa kemerdekaan. Kemerdekaan, karena kemerdekaan ini adalah fitrah penciptaan manusia. Manusia diciptakan punya kemerdekaan sejak kelahirannya, ya kan?
Orang tidak boleh misalnya menghilangkan anaknya begitu saja karena dia nggak suka sama anaknya, tapi dia harus rawat sampai dia bisa mencari makan sendiri, ya kan? Kemerdekaan ialah hak semua bangsa, hak semua golongan, hak semua individu warga negara. Jadi kelihatan tuh bagaimana manusia dihargai di dalam undang-undang dasar atau konstitusi negara Indonesia itu. Dan juga ya kemerdekaan ini membawa kita, memberikan kepada kita paham kebangsaan, paham kemerdekaan membawa kita berpaham kebangsaan karena kita menjadi saling menghormati antara semua golongan. Jadi kita kebangsaan, bukan agama tertentu, bukan suku tertentu, bukan ras tertentu, atau bukan politik tertentu. Gitu. Tapi kita adalah kebangsaan. Kita semua yang beraneka ragam ini satu keluarga besar bangsa Indonesia. Nah, kita berpikir seperti itu, tidak bersaingan. Makanya negara kita bukan negara serikat. Kita satu kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia, bukan Republik Indonesia Serikat. Kalau serikat itu kayak pohon, satu rumpun pohon, tapi beda-beda pohon. Tapi kalau ini kita satu pohon, ya, seperti pohon yang besar itu pohon beringin, ya kan? Pohonnya besar, akarnya nggak bisa di otak-atik gitu ya, dan juga cabangnya banyak, semua ada di situ di cabang, semua tinggal di situ di cabang-cabangnya itu. Nah, jadi negara kita ini negara yang sangat religius, makanya kebangsaan kita adalah kebangsaan religius. Nah, begitu. Kemerdekaan, paham kemerdekaan yang dibawa oleh proklamasi itu membawa paham kebangsaan yang sangat religius, yang dalam arti sangat berspiritualitas sekali, yang mana itu bicara kedekatan kita dengan Tuhan, bicara kita selamat dunia dan akhirat, ya kan? Kita bisa menjadi perkakasnya Tuhan dengan menjalankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita bisa hidup di dalam roh kebenaran, ajaran yang benar, ya, karakter yang benar. Kita akan menghasilkan karakter yang benar, karakter yang baik. Bayangkan kalau kombinasi daripada kerakyatan, terus kesatuan, terus semua itu ya, kesatuan republik itu, kalau ibaratkan dia itu mesin, dia itu akan menghasilkan suatu masyarakat yang terdiri atas ratusan juta insan kamil, gitu, manusia seutuhnya. Karena kesatuannya Bhinneka Tunggal Ika-nya ini hanya orang-orang baik yang bisa berbhinneka tunggal ika. Kalau orang bermusuh-musuhan nggak bisa Bhinneka Tunggal Ika. Kalau nggak bisa Bhinneka Tunggal Ika, nggak bisa gotong royong. Kalau nggak bisa gotong royong, nggak pernah mempunyai kemakmuran, tidak pernah sejahtera. Kan begitu kan. Jadi itulah saya kira revolusi Indonesia itu membawa kita kepada hal tersebut, membawa kita untuk menjadi perkakasnya Tuhan dan menjadikan kita bisa hidup dalam roh dengan berdirinya terwujudnya Republik Indonesia yang solid, Republik dan negara kesatuan Republik Indonesia yang solid. Jadi begitu saya kira Pak Moderator dan penanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan. Sekaligus tadi penutup. Terima kasih juga Pak Hendrikus. Mungkin karena waktu sudah mendekati jam 6, kita kembalikan ke Bu Dini ya. Silakan Bu Dini. Baik, terima kasih Bapak Moderator, Bapak Kira Safi Agung yang telah memandu webinar Kebangsaan RKP pada sore hari ini. Kepada pembicara tamu Bapak Hendrikus Klemen dari Yayasan Semangat Nusantara, kami haturkan banyak terima kasih. Terima kasih juga kepada pembicara RKP Bapak Irwan Hasanuddin. Semoga materi di sore hari ini dapat menambah wawasan kita dalam memahami revolusi Indonesia dalam perspektif agama. Kepada seluruh peserta webinar, kami ucapkan banyak terima kasih. RKP sangat menantikan partisipasi aktif Bapak Ibu semua di setiap pelaksanaan webinar kebangsaan RKP, termasuk dengan mengajak rekan atau kerabat untuk mengikuti webinar ini sebagai salah satu persyaratan memperoleh sertifikat webinar. Selanjutnya, kami informasikan bahwa Rumah Kebangsaan Pancasila memiliki program City Tour bernama Napaktilas Kebangsaan on the Spot yang akan mengajak tiap pesertanya untuk secara langsung menapaki titik-titik sejarah dalam mengetahui jati diri kita sebagai bangsa. Berikut ini cuplikan video mengenai kegiatannya yang sudah berjalan.
Siapa kita dan mau kemana kita sebagai sebuah bangsa? Pertanyaan yang penting banget buat kita jawab. Rumah Kebangsaan Pancasila membuat satu program bernama Napak Tilas Kebangsaan on the Spot. Program ini adalah bagian dari program Nation Character Building. Melalui program ini, para peserta nantinya akan mendapatkan insight tentang lahirnya bangsa Indonesia melalui 17 tahun perjalanan keramatnya bangsa Indonesia. Dan para peserta juga bakal menemukan integrasi nilai-nilai religi dan kebangsaan di dalam nasionalisme Indonesia. Biar pada yakin bahwa nilai-nilai kebangsaan kita tidak bertentangan dengan ajaran agama manapun. Untuk menjawab pertanyaan siapa kita dan mau kemana kita sebagai sebuah bangsa, jawabannya ada di program Napak Tilas Kebangsaan on the Spot. Merdeka! Siapa kita? RKP! RKP, Rumah Kebangsaan Pancasila. Merdeka! 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 Benar-benar ilmu yang fresh menurut saya. Ini sebuah pengalaman yang luar biasa. Kami informasikan juga kegiatan-kegiatan RKP bisa Bapak Ibu lihat dalam sosial media kami. Silakan follow atau subscribe di Facebook dan YouTube. Akunnya bernama Rumah Kebangsaan Pancasila. Di Instagram akun kami bernama info.rkp. Lalu ada juga TikTok dengan nama info_RKP. Untuk mengetahui visi misi RKP, silakan Bapak Ibu mengunjungi web kami di webrkp.com. Menutup webinar Kebangsaan RKP hari ini, informasikan bahwa kita akan meniadakan webinar selama 2 Senin untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Mari kita akhiri webinar Kebangsaan RKP sore ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Saya Dini Arini sebagai pembawa acara mewakili tim webinar RKP dan jajaran pengurus Rumah Kebangsaan Pancasila mengucapkan selamat menyelesaikan seluruh ibadah di bulan Ramadan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Salam nasional, merdeka. Merdeka. Oke, siap. Slide kedua. Salam nasional, merdeka. Merdeka. Untuk slide yang ketiga, salam nasional, merdeka. Merdeka. Terima kasih, Udin. Baik, terima kasih dan sampai jumpa kembali. Selamat berbuka puasa. Salam nasional, merdeka.